Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa RRN TV yang Allah muliakan. Ada sebuah cerita tentang dua orang ulama, yaitu Hatim Al-Asam dan Syakik Al-Balkhi. Pada suatu hari, Hatim ditanya oleh Al-Balkhi, "Wahai Hatim, engkau sudah menemaniku 30 tahun lamanya. Apa saja faedah yang dapat engkau ambil dariku?" Lalu Hatim menjawab, "Aku mendapatkan beberapa faedah ilmu yang aku harap dengannya aku bisa mendapatkan keselamatan." Al-Balkhi bertanya lagi, "Apa saja faedah ilmu itu?" Lalu Hatim pun menjawab, "Yang pertama," Hatim berkata, "aku melihat orang-orang, mereka pasti memiliki kekasih yang selalu dicintainya dan dirindukannya. Ketika ia sakit pun ditemani, bahkan ketika meninggal pun mereka menemani di pinggir kuburan. Namun setelah itu mereka meninggalkannya sendirian. Kenapa? Karena mereka tidak mau ikut serta masuk ke dalam kuburan tersebut." Hatim pun berpikir dan mencari kekasih yang paling baik baginya. Lalu Hatim tidak menemukannya selain amal soleh, karena menurut Hatim amal soleh bisa menjadi pendamping ketika ia di kuburan sekaligus penerangnya. Para pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita senantiasa beramal soleh ketika kita hidup di dunia ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Ayat selanjutnya pun menerangkan bahwasannya tempat tinggal mereka ialah di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Lalu yang kedua, Hatim berkata lagi, "Aku melihat manusia, mereka mengikuti hawa nafsunya." Lantas Hatim pun merenungkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Lantas Hatim segera memerangi hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya ridho dan taat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memerangi hawa nafsu kita, karena hawa nafsu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, Hatim berkata lagi, "Aku melihat manusia, mereka mengumpulkan harta dunia dan menggenggamnya erat dengan tangannya." Lantas Hatim merenungkan firman Allah, "Ma indakum yanfudu wa ma indallahi bakin." Apa yang ada di sisi kalian akan binasa dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Hatim pun menggunakan semua harta yang ia peroleh untuk mencari ridha Allah dan membagi-bagikannya ke orang yang tidak mampu. Maka dari itu, marilah kita menggunakan harta yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan dari usaha kita untuk mencari ridha Allah dan membagi-bagikannya ke orang yang tidak mampu. Karena apabila kita menggunakan semua harta kita untuk kepentingan akhirat, itu akan menjadi simpanan kita di akhirat kelak. Lalu yang keempat, Hatim berkata, "Aku melihat manusia, mereka
terlalu bekerja keras dalam mengumpulkan makanan dan penghidupan, sampai-sampai banyak orang darinya terjemus ke dalam kehinaan, membuang jati dirinya, terperosok, terpeleset, bahkan terjatuh ke dalam yang subhat dan yang diharamkan. Hatim pun merenungkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali melainkan Allah lah yang merizkikannya. Hatim pun mengetahui bahwasanya pemberian rezeki itu dari Allah dan Allah sudah menjaminnya. Maka ia menyibukkan sebagian besar waktunya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita tidak menyibukkan diri kita dengan mencari kehidupan. Soalnya banyak orang pada zaman sekarang, mereka terlalu berpikir, terlalu bekerja keras dalam mencari penghidupan mereka, sampai lupa sholat dan lupa ibadah lainnya. Lalu yang terakhir, Hatim berkata, aku melihat manusia saling bermusuhan satu sama lain. Lalu Hatim merenungkan firman Allah, inna syaitona lakum aduwun fatakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Setelah itu, Hatim tidak memusuhi satu makhluk pun kecuali terhadap setan, karena ia mengetahui bahwasannya memusuhi selain terhadap setan itu tidak boleh. Oleh karena itu, kita tidak boleh memusuhi satu makhluk pun kecuali terhadap setan, karena setan adalah musuh terbesar bagi kita. Setelah itu, Al-Balkhi berkata kepada Hatim, aku mendapati beberapa faedah itu di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Maka barang siapa yang mengamalkan faedah itu, maka ia telah mengamalkan keempat kitab suci. Para pemirsa RRN TV yang Allah muliakan, oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengerjakan kebajikan, nuqatilun nafsan, menggunakan harta kita agar menjadi simpanan di yaumil mizan, tidak terlalu sibuk terhadap harta simpanan, warisan, bahkan rampasan, dan tidak ketinggalan untuk bermusuhan dengan setan. Mungkin cukup sekian, semoga bisa dimanfaatkan dan menjadi keberkahan untuk kita sekalian, khususnya di bulan Ramadan yang insya Allah muliakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.